Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Khofifah Lutfiani. Saya mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Lugha Al-Ijtimai atau Sosiolinguistik yang berjudul Kedwibahasaan dan Diglosia. Video ini sebagai tugas akhir semester 4. Baik, saya langsung saja untuk mulai penjelasan materinya. Kedwibahasaan dan diglosia. Yang pertama, kedwibahasaan. Istilah kedwibahasaan dalam bahasa Indonesia adalah padanan dari istilah bilingualisme yang berakar dari dua kata bahasa Indonesia, yaitu dwi yang berarti dua dan kata bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang abriter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kata dwibahasa merujuk pada arti dua bahasa. Adapun secara istilah, kata kedwibahasaan merupakan bentuk istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia. Adapun dari segi pengertian, kedwibahasaan sampai saat ini belum sampai pada tingkat kesepakatan, tidak memiliki batasan minimal yang padu, hanya saja secara umum menunjukkan pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa, baik secara bersamaan atau bergantian. Ada beberapa definisi kedwibahasaan yang diberikan oleh para linguis. Yang pertama, seseorang yang memiliki dua bahasa dengan tingkat kesempurnaan yang kira-kira sama dengan penutur asli bahasa-bahasa itu. Menurut Christopher pada tahun 1948. Yang kedua, kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, membaca, atau menulis lebih dari satu bahasa dengan berbagai tingkat kemahiran. Menurut Bryce and Bryce pada tahun 2009. Yang ketiga, orang yang membutuhkan bahasa dan menggunakan dua atau lebih bisa berupa bahasa atau dialek dalam kehidupan sehari-hari mereka, menurut Grosjean pada tahun 2010. Yang keempat, batasan pengertian kedwibahasaan atau bilingualisme memang relatif dan terus mengalami perkembangan. Oleh karenanya, pandangan tentang kedwibahasaan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Relatifnya cakupan atau acuan bilingualisme ini disebabkan sulitnya mengukur derajat kemampuan berbahasa dari seseorang, menurut Al-Wasilah pada tahun 1985. Sebutan orang yang memiliki kemampuan dua bahasa atau dwibahasawan atau bilingual, bahasa pertamanya yang dikuasai adalah bahasa ibu dan bahasa kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya B2. Adapun untuk kemampuan menggunakan dua bahasa disebut kedwibahasaan atau bilingualisme. Sedangkan perilaku atau kebiasaan menggunakan dua bahasa berbeda di dalam suatu masyarakat, bahasa disebut kedwibahasaan atau bilingualitas. Seorang kedwibahasaan dapat menjadi anggota komunitas yang sebagian besar monolingual. Sebagaimana Hoffman pada tahun 1991 berpendapat bahwa seseorang harus membedakan antara dua jenis kedwibahasaan ini, karena keduanya dapat berbeda secara mendasar. Suatu negara mungkin menyebut dirinya bilingual atau multibahasa, tetapi pada kenyataannya warganya mungkin tidak demikian. Baker tahun 2001 menyebut kemampuan individu yang memiliki dua bahasa yang sama baik sebagai dwibahasa individu atau bilingualisme individual dan kemampuan dua bahasa sebuah komunitas sebagai dwibahasa sosial atau bilingualisme sosial. Seperti halnya Hoffman, dwibahasa sosial menurut Baker bisa merujuk pada kelompok sosial dan sosial komunitas, wilayah atau negara. Hammer and Bletch 2000 pada tahun 2000 berpendapat bahwa dwibahasa sosial mengacu pada komunitas bahasa yang menggunakan dua bahasa untuk berinteraksi. Meskipun demikian, dalam kedwibahasaan ada konsep bilingualitas individu, yaitu dwibahasa individu yang mencakup dimensi psikologis, sosial, dan kognitif. Yang pertama, faktor pendukung dalam kedwibahasaan. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadikan seseorang menjadi dwibahasawan. Yang pertama, tinggal di daerah masyarakat dwibahasa. Yang kedua, dibesarkan dalam keluarga berlatar belakang dwibahasa. Kedua orang tua pengguna bahasa yang berbeda. Ibu atau bapak berasal dari asal daerah berbeda yang memiliki bahasa masing-masing. Yang ketiga, berpindah negara. Yang keempat, seorang pelajar yang bersekolah atau akademisi di pendidikan tinggi. Yang kelima, faktor agama.
untuk memperdalam literatur keagamaan seperti bahasa Arab untuk agama Islam, bahasa Slavonik gerejawi kuno untuk penganut Kristen Ortodok, bahasa Ibrani bagi penganut agama Yahudi. Yang kedua, kategori kedwibahasaan. Ervin dan Osgood tahun 1954 membagi kedwibahasaan menjadi dua jenis kedwibahasaan, yaitu sejajar atau coordinate bilingual dan majemuk atau compound bilinguals. Dalam kedwibahasaan sejajar atau seimbang, seorang kedwibahasaan dapat mengekspresikan pikirannya dalam dua bahasa sama baiknya, memiliki kemampuan setara dari aspek linguistik mikro atau pelafalan pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan pemaknaan, maupun aspek linguistik makro yaitu sosial linguistik dan pragmatik. Penutur dalam kategori itu biasanya memperoleh bahasa pertama dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, sementara bahasa kedua diperoleh di sekolah dan pergaulan lebih luasnya. Adapun kedwibahasaan majemuk, kemampuan bahasa yang digunakan seorang kedwibahasaan tidak sejajar, hanya satu bahasa lebih kuat dari bahasa lainnya. Hal itu terjadi karena kesempatan menggunakan satu bahasa lebih kerap dari bahasa lain. Misalnya dalam penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa yang disebutkan terakhir ini hanya digunakan sekali-kali saja ketika berkomunikasi aktif dengan penutur asing. Sementara bahasa Indonesia digunakan pada ranah yang lebih luas dan kekerapan tinggi. Bila ditinjau dari tingkat kecakapan dwibahasan terhadap kedua bahasanya, maka ada beberapa jenis kedwibahasaan yang disampaikan oleh Chin and Wigglesworth pada tahun 2007, yaitu Blanchard bilingual, dominant bilinguals, passive or recessive bilingual, dan semilingual or limited bilingual. Yang pertama, balance bilingual. Istilah balance bilingual atau kedwibahasaan setara pertama kali digunakan oleh Lambert, Gaines, Holloway, and Chartrand pada tahun 1993 yang merujuk pada tingkat kemampuan seseorang yang sangat komponen terhadap dua bahasanya. Kemampuan ini jarang dimiliki dan hampir tidak mungkin dicapai oleh kebanyakan dwibahasawan. Bahkan seorang penerjemah pada tingkat konferensi tingkat tinggi sekalipun ia fasih berbahasa asing akan cenderung memberi pemaknaan yang tidak benar-benar sama antara bahasa asal ke bahasa sasaran. Dominan bilingual. Kedwibahasaan dominan merujuk pada kemampuan salah satu bahasa seseorang kedwibahasaan salah lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. Passive of recessive bilingual. Dwibahasawan pasif pada awalnya mampu menggunakan dua bahasa, tetapi secara bertahap kehilangan kemampuan menggunakan bahasa salah satunya karena dia lebih sering berhadapan dengan penutur bahasa yang dominan. Misalkan, seorang anak Indonesia berumur 6 tahun diajak berimigrasi ke Australia. Setelah 10 tahun berada di sana, dia dapat saja kehilangan kemampuan berbahasa Indonesia yang dikuasai sebelumnya. Hal itu dapat terjadi karena dia harus berbicara dalam bahasa Inggris dalam semua ranah. Ketika anak itu diajak berbicara dalam bahasa Indonesia, dia dapat memahami maksudnya, tetapi tidak mampu menjawab dalam bahasa Indonesia, melainkan dalam bahasa Inggris. Semi-bilinguals or limited bilinguals, dwibahasawan terbatas atau semi-dwibahasawan merujuk kepada kemampuan terbatas dalam menggunakan dua bahasa yang dikuasai. Niels Erik Hansegard dalam Chin and Wigglesworth 2007 menyebut 6 macam keterbatasan: jumlah kosakata atau size of vocabulary, ketepatan bahasa atau correctness of language, kelancaran atau automatism, daya cipta bahasa atau neologisation, penggunaan fungsi-fungsi bahasa, misalnya emotif dan kognitif, makna dan daya khayal atau meaning and imagery,
Menurutnya, individu yang memiliki keenam keterbatasan tersebut cenderung berkemampuan terbatas pula dalam dunia akademik. Yang kedua, diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Yunani, diglosia. Kata biasanya mengacu pada istilah kedwibahasaan secara umum. Kata ini memiliki makna yang lebih khusus pertama kali di awal abad 19 ketika Emmanuel Roides, seorang poliglot Yunani, dalam prolog pareganya pada tahun 1985. Kemudian istilah ini diadaptasi ke dalam bahasa Prancis sebagai diglosie oleh ahli bahasa Yunani dan ahli demotik, yaitu Leonis Psycharis, yang menggunakan istilah ini pada tahun 1930 untuk menggambarkan situasi linguistik di negara-negara berbahasa Arab. Diglosia di Indonesia bisa ditemukan di beberapa bahasa seperti Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Adanya tingkat bahasa, undak-usuk bahasa yang masing-masing mempunyai nama. Dikenal dalam bahasa Jawa istilah bahasa ngoko atau tingkat paling rendah, krama atau tengah, krama inggil atau tingkat tinggi. Di Bali kita kenal istilah sor, tingkat rendah, dan singgih, tingkat atas. Bahasa Arab kategori diglosia antara bahasa ini memiliki varian bahasa, yaitu fusha dan amiyah. Ferguson membuat 9 aspek dalam menganalisa fenomena diglosia di masyarakat. Poin-poin ini mampu membedah keberadaan diglosia di masyarakat, yaitu fungsi, prestise, warisan sastra, pemerolehan, standarisasi, stabilitas gramatikal, leksikon, dan fonologi. Berikut penjelasan secara singkat. Yang pertama, fungsi merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat 2 variasi dari suatu bahasa. Variasi pertama disebut sebagai varietas tinggi atau high variety yang disingkat ragam T. Yang kedua disebut varietas rendah atau low variety yang disingkat ragam R. Ragam T dalam bahasa Arab adalah bahasa Arab klasik yang lazim disebut al-fusha atau bahasa baku. Adapun ragam R adalah berbagai bentuk bahasa Arab harian yang digunakan oleh masyarakat bahasa Arab. Ragam al-fusha digunakan dalam situasi formal, sedangkan al-amiyah digunakan dalam situasi komunikasi sehari-hari dengan ragam dialek dari masing-masing daerah. Prestise dalam masyarakat diglosis pada penutur biasanya menggunakan ragam T, lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang, dan merupakan bahasa yang logis. Sedangkan ragam R dianggap interior, malah ada yang menolak keberadaannya. Gramatika Ferguson berpandangan bahwa ragam T dan ragam R dalam diglosia merupakan bentuk-bentuk dari bahasa yang sama. Namun di dalam gramatika ternyata banyak perbedaan. Umpamanya dalam bahasa Jerman standar kita dapati 4 kasus nomina dan 2 tenses indikatif sederhana. Sedangkan dalam bahasa Jerman Swiss hanya terdapat 3 kasus nomina dan 1 tenses sederhana. Nomina bahasa Prancis menunjukkan agreement dalam jumlah dan jenis atau gender, sedangkan nomina Creole Haiti tidak memberi hal itu. Dalam ragam T adanya kalimat-kalimat kompleks dengan sejumlah konstruksi subordinasi adalah hal yang biasa. Tetapi dalam ragam R dianggap artifisial. Leksikon sebagai besar kosakata pada ragam T dan ragam R
adalah sama. Namun ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R, atau sebaliknya ada kosakata pada ragam R tidak ada pasangannya pada ragam T. Ciri yang paling menonjol pada diglosia adalah kosakata yang berpasangan, satu untuk ragam T dan satu untuk ragam R, yang biasanya untuk konsep-konsep yang sangat umum. Umpama dalam bahasa Yunani, rumah untuk ragam T dan ikos, dan untuk ragam R adalah spiti. Dalam bahasa Arab, apa untuk ragam T adalah ma dan untuk ragam R adalah eh. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis, hanya kosakata ragam T yang bisa ditulis secara formal dan hanya ragam R yang hanya diharapkan dalam percakapan sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia, kita pun dapat mendaftarkan sejumlah kosakata yang berpasangan seperti kata baku dan tidak baku, antara lain uang dan duit, buruk dan jelek, istri dan bini. Fonologi. Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktur antara ragam R dan ragam T. Perbedaan tersebut bisa dekat, bisa jauh. Ferguson menyatakan sistem bunyi ragam T dan ragam R sebenarnya merupakan sistem tunggal, namun fonologi T merupakan sistem dasar, sedangkan fonologi R yang beragam-ragam merupakan subsistem atau parasistem. Fonologi T lebih dekat dengan bentuk umum yang mendasari dalam bahasa secara keseluruhan. Fonologi R jauh lebih dari bentuk-bentuk yang mendasar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.